Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Ya, hubud dunia, cinta kepada dunia itu pangkal daripada segala kesalahan. Ya, ini malam ini teman kita banyak yang sakit ini. Anak-anak apa namanya senior, junior juga banyak sakit. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ya, jangan lama-lama sakit mah. Begitu. Bil adil, dengan adil, ya adil. Dengan apa? Maksudnya adil bagaimana? Bil fil mabit, ya atau fil mabit tempat tinggal. Ya, jadi kalau kita punya istri minimal kontrakan tuh udah punya, artinya udah punya kontrakan. Jangan bini kita ditaruh di kolong jembatan, bini kita ditaruh di mana? Di kebun. Jangan taruh di mana? Tempat tinggal. Apalagi kalau ente udah punya duit. Kalau bisa mah, ya kalau rumah udah ada, fasilitas semua lengkap, baru dah ya nikah. Artinya apa? Ini udah ada rumahnya, tempat tinggal. Kan yang penting mah kan anak kita, kan keluarga kita, tempat tinggal penting. Sebab apa? Buat ngaum. Iya. Buat apa? Senda gurau, buat berkumpul dengan keluarga. Itu penting rumah itu. Ya. Rumah itu penting. Jadi kalau bisa, ya kalau memang belum bisa bikin rumah, ya ngontrak lah minimal begitu, ngontrak. Ya, jangan sampai istri kita ya tinggal di mana. Mohon maaf ya. Ya boleh aja tinggal di rumah mertua nggak apa-apa, cuma kalau kelamaan kan malu. Iya, malu. Ya kecuali emang kita udah dibikin rumah sendiri-sendiri baru udah nggak apa-apa. Ini mah nyempil satu rumah. Ya Allah, ke sono mertua, kemari mertua. Kita bawa makanan kudu dua. Iya, buat kita satu, buat mertua satu. Lo kelihatan yang satu rumah bagaimana? Lah iya bar, nggak boleh lo. Wah, bikin sendiri. Iya, wah dia bawa soto, emaknya pertuanya nggak dikasih. Kasih itu namanya, ya pelit namanya. Ya yang ribet. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau memang kita bersabar sambil nunggu udah ada rezeki baru bikin rumah. Penting rumah itu penting dong. Ya penting banget ya. Karena ya terlindungi keluarga kita, anak kita, bini kita, apalagi rumahnya cakep. Ya, rumahnya gedong ya. Pokoknya nyaman dah. Yang penting mah. Walau kalau memang kita nggak bisa, ya udah ngontrak, tapi ngontrak yang nyaman. Ya, nyaman yang enak ya, apalagi kalau misalnya bisa satu rumah. Ya, satu rumah apa kita kontrakin, ya Rohim tuh, satu rumah. Entar juga lama-lama punya rumah sendiri. Iya, sekarang mah nggak apa-apa tong. Ya, kita cari yang namanya nafkah. Ya, artinya buat bikin rumah, nafkah sekuat ente. Ya silakan, masih muda mah. Ya, cuman jangan lupain segala-galanya. Ya, jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat. Paling penting sholat itu jangan lupa. Ya, kita bagaimanapun apa usaha kita lancar kapan, kalau nggak sholat mah percuma, nggak ada nilainya. Begitu. Terutama sholat. Kedua ngaji. Ya ngaji jangan dilupain. Ya kita dunia apa sih tong? Orang dunia juga bakal habis sudah. Ya kita sekarang mau apa? Mau gimana kita? Ya ntar kalau kita mati siapa yang nolongin? Nah kemarin tuh ngaji minggu pagi. Ya bahwa suhbah, ya berteman bergaul dengan apa namanya dengan sesama muslim, itu adalah merupakan kewajiban buat kita semua. Ya kita misalnya sama muslim harus saling perhatian, saling sapa, tegur sapa dan sebagainya, saling bantu-membantu. Gitu, itu namanya suhbah, teman. Kalau kita teman saling memusuhi, ya percuma, jangan. Kita punya teman akhlaknya baik, orang ahli sholat, ahli ibadah, enak. Ya, bahwa kita ini ya diciptakan oleh Allah saling membutuhkan antara satu yang lainnya dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Bantu teman kita kalau kita nggak mampu. Teman kita nggak mampu, bantu gitu. Di suhbah. Nanti kalau misalnya kita ini semua ibadur rahman itu kan satu kapal ibaratnya. Satu kapal yang insya Allah bisa nyelamatin semua itu. Dari jamaah perempuannya, jamaah lakinya, anak-anak kecilnya semua. Itu semua bisa nolongin kita. Syafaatul uzma Nabi Muhammad. Tapi kita antara teman dengan teman itu ada syafaat, saling tolong menolong nanti di yaumul kiamah, saling mengingatkan. Ya, kalau misalnya kita nih
Di antara kita ada yang masuk neraka, ayo yang masuk surga, gaet tuh, bilangin sama Allah, tolongin loh, ya Allah teman saya. Ini bisa begitu nanti. Kalau misalnya kita nggak ada apa ya, nggak ada wadah, nggak ada kapal yang bisa nyelamat kita, siapa yang nyelamat kita nanti? Orang lain belum tentu kenal sama kita, tapi kita sahabat berjumpa setiap malam Selasa kita hadir duduk majelis salim, insya Allah ya itu akan akan membantu kita. Teman-teman kita semua yang ada di sini bisa memberikan syafaat buat kita semua hadir jamaah. Gitu. Jadi enak, ya. Ya, maka dari itu ngaji, ya, ngaji penting. Ya, ngaji penting. Kalau bisa mah sebelum berkeluarga nih, ngaji dulu. Ngaji apa? Khusus keluarga. Nih kitab ini diaji. Kalau perlu hatamin dulu. Kenapa? Di sini nih luar biasa. Ya, bagaimana seorang suami sebagai pemimpin ya terhadap istrinya, anak-anaknya. Di sini jelasin semua. Ya, ya ini masya Allah luar biasa. Ya jangan sampai kita nikah tapi nggak tahu ilmunya. Ya nikah kalau nggak tahu ilmunya, ya mohon maaf ya, apalagi bocah-bocah sekarang habis nikah kadang-kadang mau cerai, ya orang mau cerai. Padahal itu haram dan kalau seandainya bercanda aja jatuh tolaknya. Ya gue cerainya jatuh tolak satu. Ya dimain-main tuh nggak boleh, haram dia berhubungan intim dengan bininya kalau sudah tolak satu. Kalau jangan balik lagi, rujuk dengan omongan. Ya, tapi kalau tolak dua, udah bahaya lagi. Apalagi tolak tiga, ya ini. Yang sering dilakukan orang-orang, anak-anak muda yang belum punya ilmunya, kalau nikah itu begitu. Gampang banget ngomong cerai sama bininya. Iya, gampang bener. Ya, gue ceraiin lo, dalam keadaan marah. Dia mau marah, mau marah kayak, mau enggak kayak bercanda, kayak jatuh tolaknya. Kalau tolak mau gitu. Ya, ada tolak sorry, ya, tolak yang jelas. Saya ceraiin kamu. Udah, ada tolak kinayah, sindiran. Ya, Neng. Ya udah dah, sono dah pulang ke rumah orang tua lo. Ya. Gua udah demen sama lo. Dalam hatinya ada niat tolak, jatuh tolak satu. Ya, udah Neng pulang aja sono. Niatnya apa? Pulang merat sono. Ya, niatnya dalam ini dia, ada dia mau ceraiin, tapi bahasanya begitu kinayah. Udah jatuh tolak satu. Makanya hati-hati ya, kalau perlu kita belajar dulu bagaimana kita ketika berkeluarga ya, intim kita melakukan intim ya. Bagaimana kita supaya jin-jin gak bisa ngikutin kita, bagaimana supaya anak kita bagus, cakep-cakep, akhlaknya bagus, farasnya bagus. Itu semua ada doanya. Ada caranya, begitu. Ya, itu dalam keluarga begitu. Ya, makanya orang kalau udah mapan, artinya ilmunya udah mapan buat nikah itu gampang, gak gampang marah. Suami itu jangan gampang marah sama istri, jangan. Ya, istri boleh marah sama kita, tapi kita jangan marah sama bini. Biarin aja. Kalau bini marah wajar, kenapa? Udah capek ngurusin anak, nyuci, ngapel, ya Allah banyak banget. Kalau dia marah mah ngambek biasa, jangan marahin. Dia ngambek biasa, itu hal biasa. Kenapa? Dia udah capek ngurusin kita juga. Jangan dia marah, kita marah, ya udah jadi. Ya, bisa-bisa banyak yang cerai kayak gitu. Apalagi sekarang kondisi kayak begini. Ekonomi hancur, ekonomi aduh masya Allah luar biasa. Kalau kurang kuat, habis kita. Ya, kalau kurang kuat iman, makanya kalau istrinya sholat, suaminya sholat rajin nih, insya Allah berkah tuh rumah tangga. Ya, yang penting mah sholat tuh. Kalau semua suami istrinya rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, ya insya Allah dah. Ya. Begitu insya Allah kita berkah dan insya Allah. Tapi kalau misalnya bini kita kagak bini kita nggak ibadah kepada Allah, repot urusannya ya. Ya maka jaga. Ya. Ayah lagi ngaji ya. Ayah lagi ngaji dulu, ntar dulu. Ya gitu. Nah oleh karena itu ayo kita sebelum nikah nih ya akbar, kemudian Sahril, kemudian nih harus belajar ilmunya dulu. Ini penting, apalagi ini belajar kitab ini, ya penting, ya. Kalau kita udah paham ini, insya Allah dah, ya. Di sini semua dijelasin, bagaimana seorang istri apabila keluar rumah tanpa izin suami, nusud namanya. Kalau nusud, jangankan masuk surga, baunya surga aja, orang kecium sama dia, begitu. Baunya surga, orang kecium sama dia, coba. Makanya, baik-baik, hati-hati. Kalau punya bini, jangan diampar begitu aja. Ya, yang saya kesel tuh kadang-kadang ibu-ibu sosialita tuh. Iya, wa ilallah. Itu udah genitnya naudzubillah min dzalik sama orang
pakaiannya begitu, kemudian ama laki orang ngobrol, kita biarin aja. Kita nggak tahu dia di mana, lagi ngapain dia, kita nggak tahu. Iya, nganterin anaknya TK, ntar pulangnya kemana-mana. Nganterin anak sekolah, ntar pulangnya kemana-mana. Makanya jangan, kalau bisa mah, ya jangan sampai bini kita gandrungan yang pada kayak begituan tuh. Ya, sebab hancur semua, banyak sekarang, banyak orang. Nah kemarin saya punya teman cerita, ya dia bekerja lakinya, bininya dibawa orang. Nah, gara-gara itu sosialitas. Hati-hati, hati-hati. Apalagi yang namanya, ya apalagi sekarang ada HP dan sebagainya, itu kan udah gampang banget, udah maksiat udah merajalela. Iya, sekarang nanti ya mungkin kita nggak begini ya, Anda lihat aja gimana kelakuan mereka begitu. Kalau bini udah kayak begitu, bagaimana jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Bencana bisa-bisa kita. Seorang istri itu harusnya betul-betul yang harusnya diam di rumah ngurusin anak, keluarga, suami, itu yang cakep mah. Begitu. Ya namanya kita, apalagi mohon maaf ya, kalau di sekolah mungkin kayak Rahim bininya bisa tercover kalau di sekolah, tapi kalau di kantor-kantor ini ngeri. Ya, wah, masya Allah, selingkuhan kayak gitu udah banyak sekarang. Makanya bininya kabur, lakinya ditinggalin, bininya kabur. Gara-gara apa? Ya itu semuanya itu di situ. Kalau bininya orang sholat, coba kalau dia kadang pakai jilbab doang, tapi nggak dipakai. Ya, maka dari itu nih kita sebagai kepala rumah tangga harus apa? Harus galak. Ya, jangan rumah tangga kayak kemarin tuh. Apa tuh? Haram hukumnya. Dalam kitab itu ada Adabun Nabi, ya menyerahkan diri, kita tunduk patuh bahkan haram hukumnya, nggak boleh. Seorang laki jangan tunduk begitu aja. Kalau misalnya istri kita butuh bantuan, kita bantu. Ya perlu kita dia udah kebatan banyak masak, banyak TV dan sebagainya, ngepel belum, bantu, nggak apa-apa, bagus itu. Jangan setiap hari itu laki jadi ya Allah ya Rabbi, ya masak lakinya, menyuci lakinya, kemudian gosok lakinya, ngepel lakinya, namanya laki solehah. Ya Allah, jangan sampai, ya jangan begitu. Haram hukumnya kemarin kan, bener kan? Haram hukumnya seorang laki-laki, seorang pemimpin tunduk sama istrinya, sama bininya. Sebab bini itu kan ibaratnya rakyat. Masa rakyat pemimpin kalah merakyat? Ya bagaimana modelnya? Ya, maka dari itu kita nih sebagai suami, walir rijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki itu derajatnya paling tinggi, keutamaan yang paling tinggi, jangan kalah sama perempuan. Ya, bukan saya ngajarin nggak bener dong. Ya jadi jangan, kita harus punya wibawa di mata istri. Jangan istri kita di mata istri kita ya sebelah mata dipandangnya. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Kita nggak punya wibawa di mata istri kita. Ya, walaupun istri kita kerjanya tinggi, tetap kalau dia di rumah tangga wajib tunduk dan patuh kepada suami. Sebab seorang istri surganya di kaki suami, di ridhonya suami. Kalau anak kita nih yang belum nikah, kayak si anak Didot, kemudian Mbak Akbar, itu surganya di kaki ibunya. Tapi kalau dia udah nikah, nanti dia menjadi ladang surga daripada bininya. Begitu. Kalau misalnya suaminya ya belontang-belontang ngelawan sama suami, bentak suami, marah-marahin suami, ya bini begitu mah tukeran odol, tukar sama odol gitu. Kalau enggak sama panci itu. Iya. Awas hati-hati sekarangnya, apalagi nih ya. Ya sekarang masya Allah, ya pandemik ya masih kayak begini, orang masih jualan juga agak susah. Makanya kita dekat sama Allah, jangan jauh dari Allah. Ya dunia mah banyak kurang, dikit juga kurang. Iya Didot. Ya dunia mah. Nih dunia nih Dot, bahasa kita tuh udah disiapin sama Allah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang dituntut Allah yang pertama cari kehidupan akhirat. Lalu kata walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa ente tinggal di dunia, cari dunia. Tapi yang paling utama adalah akhirat. Sebab apa? Yang bakal nyelamatin kita ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Jangan sampai kita, masya Allah, ya mohon maaf, ya kalau kata Habib Bahar Jakarta kemarin tuh di Hello, ya dibilang begini, iya artis-artis bisa aja dibikin rumah,
rumah gede-gede, rumah luar biasa, tapi dia nggak punya satu apa, hati yang tenang. Mereka bisa apa aja beli, mereka bisa beli rumah luar biasa. Tuh namanya siapa, si ini yang pelawak tuh, bukan yang cewek yang stand up itu, siapa, Kiki. Itu baru kemarin jadi artis, tapi rumahnya lihat, Masya Allah, rumahnya kayak istana, baru kemarin jadi artis. Jadi kalau artis mah apa bisa dibeli, ya rumahnya gede, jadi kan rumah, mobil, apa aja mau bisa beli. Cuman satu dia nggak punya hati yang tenang, gitu. Dia nggak punya tenang hati. Ente bisa lihat di TV dia girang, nawain orang, bahkan dia tertawa, betawain orang, tapi hatinya, Masya Allah, sesungguhnya hati mereka itu, ya mereka itu nggak ada ketenangan dalam jiwa mereka. Kenapa? Ya tadi, ya sholatnya kadang-kadang belentang-belentong, ngajinya orang, cuma di TV mulu, bagaimana memang ngaji. Iya, oke, dunia mah tuh Allah kasih dot, gampang banget tuh. Kiki bocah baru kemarin jadi artis, rumahnya udah tingkat luar biasa, gede banget. Iya, dunia mah ya kata dunia Allah kasih, lo minta dunia gua kasih, tapi ntar awas, kalau lo minta di akhirat gua kasih lo, ya Allah kasih. Ya, jadi jangan, kalau misalnya kita minta dunia mah gampang dunia mah dunia mah dicari, orang dicari yang mau disediain sama Allah tuh dunia. Ya, jar dunia mah kita cari, kalau orang cari emang udah disiapin sama Allah, tinggal kitanya mau berbuat gimana kitanya. Iya, kalau kitanya ya Allah ya Rabbi, kita kan begini ya, kadang kita dikasih rezeki banyak tapi lupa sama yang ngasih. Tuh lupa sama yang ngasih. Dikasih rezeki banyak, gajinya 4 juta, 5 juta, dia lupa. Siapa yang ngasih gaji itu 4 juta, 5 juta? Allah. Cuman melalui kerjaan ente, dari bos ente. Begitu. Cuman pada lupa sekarang. Akibatnya karena lupa, nggak bersyukur kepada Allah, akhirnya kurang aja tuh duit. Padahal gajinya 4 juta, 5 juta, tapi masih kurang aja. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dalam usaha mereka. Kita gajinya 2 juta, tapi berkah. Akhirnya apa? Maksudnya apa? Kerjaannya kita bagus, kerjaannya Allah ridho, Allah senang, dapat gope atau 1 juta, 2 juta, itu dimakannya enak, adem. Beda dengan orang yang kerjanya, mohon maaf, ya, ke sono nyogok, ke sono ngojok, sono ngambil, kemari ngambil, gede banget. Tapi lihat nggak ada berkah. Ketenangan jiwa yang paling penting dong. Iya, ketenangan jiwa dong. Ya, jadi kalau dunia mah dicari, orang dicari, udah disediain sama Allah. Tapi akhirat perlu dicari. Kalau nggak dicari, dia mau selamat apa kagak? Begitu. Ad-dunya mazratul akhirat. Dunia itu ladang akhirat. Namanya ladang kan ya ilah ladang. Ya kita urusin, kita benerin tuh. Kalau kita benerin, insya Allah dunia kita bagus, akhirat juga bagus. Kita punya duit buat sedekah, ada pengajian bulanan, ada pengajian Habib Syafiq, ada pengajian yang lainnya. Ada rezeki, bantu kalau ada rezeki. Kalau nggak ada rezeki, ya udah kita doain. Begitu aja kita mah enak. Ya kadang-kadang saya kenapa sih ya ngaji pada malas gitu. Kalau ngaji tuh biar tepat waktu, datang tuh jam 9, jam setengah 9, jam 8. Biar supaya rapinya cepet. Ya, ini apa sih yang antum cari semua? Ya, terutama yang agama malas-malas nih. Ya, ada waktu tapi malas di rumah. Ada waktu sehat tapi di rumah baik. Ini yang ngeri nih, ngeri banget begitu. Takutnya Allah kasih sakit, repot urusannya. Ya, maka dari itu hadirin jamaah, ikhwan billah, ayo semangat terus, semangat mujahadah. Ya, lawan terus, setan lawan. Alhamdulillah kita sudah khatamin kitab kemarin. Ya, Adabun Nabi, udah khatam alhamdulillah. Ya, tinggal kita ngamalin itu 40 apa hadis, amalin itu. Ya, tinggal ngamalin kita. Kalau ngaji cuman sekedar ngaji doang, nggak ada amalin, ya percuma. Ada 140, paling enggak ada 2, 3 kita amalin, insyaallah berkah hidup kita. Begitu. Ya, al ilmu bil amal. Ilmu itu dengan amal. Ya, wal amalu tabi'uhu. Amal itu ngikutin bagaimana kita. Kalau kita baik, insyaallah amal jadi baik. Ya, nih ya, terutama yang gede-gede
Yang kecil-kecil sekarang apa? Saya tingkatin lagi. Kenapa? Karena pengaji sekolahnya begitu, masih daring lagi aja. Pakai online lagi ya sekolah. Akhirnya apa? Udah ngaji sekarang saya tambah waktunya. Hari Senin ngaji. Ya, habis subuh dia ngaji, habis zuhur jam 1:30 ngaji lagi sampai asar. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu itu saya bikin waktu. Kenapa? Biar supaya mereka waktunya nggak habis sama HP. Sebab HP itu bisa menghancurkan segala-galanya. Orang bisa hancur gara-gara HP dan orang bisa bagus gara-gara HP. Tergantung kitanya. HP itu ibarat pisau. Kalau pisau itu kalau buat motong cabai, bawang cakep, tapi buat motong orang, ya buat bunuh orang, ya kurang bagus jadinya. Begitu juga HP. Kalau HP kita buat manfaat, ya buat apa? Ada grup pengajian atau misalnya ada apa kita bisa silaturahmi melalui udara. Sebelum melalui udara, sebelum darat kita udara dulu. Gampang. Dan apa bisa jadi gampang. Tapi awas, hati-hati. Orang hancur bisa gara-gara HP. Satu, radiasi, kena radiasi, mata jadi rusak. Yang kedua, sel-sel otak itu bakal jadi rusak. Gitu. Boleh, saya bilang sama anak-anak. Waktu kemarin ada kehilangan HP. Silakan, ente boleh main HP, tapi jangan lupa, jangan jadikan HP itu adalah sebagai imam ente. Kalau ente jadikan imam, maka ente akan dirusak segala-galanya. Dan ente bakal jadi orang yang paling hancur di dunia ini. Tapi kalau HP dijadikan buat perantara, wasilah untuk kebaikan, ya silakan. Ya, silakan. Kita ini, Masya Allah, umat Islam itu udah hancur-hancuran dari Indonesia, wabil uzur. Dengan HP iya, dengan daring sekolah iya, dengan ekonomi iya, wah hancur-hancuran. Ya. Makanya udah saya ambil aja dah waktu biar mereka banyak di pengajian. Begitu. Ya, makanya disodor terus. Ngajinya Pak siang tuh nahu terus, nahu sorab. Biar mereka matang tuh nahu sorabnya. Ya, biar dia nggak mondok tapi nggak kalah sama anak pondokan. Gitu. Iya, ya. Nanti yang mondok-mondok nih kayak Basri, Dapa, semuanya saya kumpulin. Kori, lawan tuh anak-anaknya pondok, saya bilang lawan. Ayo nasribnya, suruh nasrib. Wah, dilombain nanti sama saya. Ya kalau liburan kayak Dapa, ya sebenarnya siapa Basri, kemudian Kori, udah. Ayo dah, yang ke mondok lawan sama yang mondok. Nasrib, ya udah. Mana yang menang, mana yang bagus, mana yang lancar, itu dia ada menang. Ya, jangan takut tong. Ya, pokoknya Ibadur Rahman akan insyaallah mencetak seperti Bang Fandi. Mudah-mudahan aja ada yang lebih pintar dari Bang Fandi nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Nah, jadi oleh karena itu saya sebagai pengurus dari Majelis Ibadur Rahman ini, saya sangat kasihan dan rentan dengan anak-anak kita. Mungkin kalau ente udah pada gede, udah punya filter, tapi kalau anak-anak ini, Masya Allah, khawatir banget. Ya, apalagi yang jarang ngaji. Ya, mohon maaf, hancur. Apalagi ya sekolah begini, ngaji jarang, udah tambah hancur aja dah. Iya, tapi kalau misalnya sekolahnya online, tapi dia ngaji terus rajin, insya Allah nggak bakal susah dia. Itu artinya Allah jaga, Allah pelihara. Begitu. Makanya udah saya ambil kalau begitu mah kalau beresnya anak-anak ini kebanyakan main nih, udah saya ambil waktu sampai asar, dari 1:30 sampai asar. Ya asar lanjut lagi anak-anak kecil, begitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya doain nih ya antum yang gede-gede, doain anak-anak yang kecil biar pada jadi ya, biar ada pengurusnya Ibadur Rahman. Ya insyaallah mudah-mudahan antum udah pada tua tetap nih mereka terus saja ngaji terus ya dong ya. Jangan pada berhenti dong ngaji dong. Kalau belum mati tuh, ya kalau udah mati jangan nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa-apa. Tapi kalau masih hidup jangan berhenti. Ya sebab ngaji itu hukumnya wajib, personality, artinya masing-masing kewajiban. Ya, nah juga yang gede-gede, ayo biar semangat kita ngaji. Ya semangat kita ngaji, jangan malas-malas. Ya apalagi mau bulan puasa begini. Udah kemarin saya bilang tuh kitabnya besok syarah hadis Jibril. Ente beli di online. Kalau di sini nggak ada. Beli di online, mulai sekarang pesen. Yang kecil, yang gede, buat bulan puasa tuh. Syarah hadis Jibril. Karangan Syekh Ibrahim bin Semit. Karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ya, tolong. Syarah hadis Jibril. Ente pesannya di apa? Di Shopee. Sekarang mah kita apa aja ada sekarang mah.
Ya, yang nggak ada di toko, di Shopee ada tuh. Hebat jadi ya. Tuh manfaat HP, ya itu namanya manfaatnya. Tapi madoratnya ingat juga, adarruhuma akbaru min nafihima. Madoratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Jaga. Ya insyaallah, mudah-mudahan nih kita, ya Allah berikan petunjuk, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan mudah-mudahan Majlis Taklim Ibadur Rahman ini majlis taklim yang penuh dengan keberkahan, majlis taklim yang dapat perhatian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara Didot yang akan rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan tambah dekat lagi sama majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah berikan afiat, sehat wal afiat, rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan insyaallah kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa huwa karim ya rabbi hamna ya rabbi hamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayaka waj'alna min salibil huda wa la tu'alina siwaka wa la taj'alna min khalaqa amraka 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wal ma'na syaqiyya wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa ihfadna min al-atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana darabna bi wa anana asrabna la ladha wa tub alaina taubat taghsilikun wa tur lana laurati wa aminit liwalidina rabbi wal ali wal ikhwani sa'il khilani wa kulli dhi ma'abba au jiratik. Amin ya Rabbi asma wadlan wajudan manna labik bil mustafa rasulina suli sallallahu wa salam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi dada tasisumi walhamdulillahi fil badi wat tanahi.